pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kembali ke sekolah karena kemarin kita kegiatan Maulid Nabi. Yang kita adakan di masjid di depan sekolah kita. Nah, hari ini kita kembali ke sekolah lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Siapa yang tidak datang? Adel ya, Fatan dan Adel. Orang Amirat Akifah. Ya, oh iya, ada sakit. Arfan, Cantikan, Zahra, Fakri, Fatah, Dani, Gwen, Hafiz, Hanif, Aziz, Kezia, Hansa, Kirana, Zafran, Muhammad Azam, Muhammad Rafa, Nada, Nadifa, Nazifa, Raisa, Salsabila, Fanya, Wisnu, Arasya. Lihat sampai ke belakang. Oke, minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang siapa yang masih ingat? Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik antar individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Ya Pak. Nah, itu menyangkut tentang hubungan kita dengan orang lain. Bahwasannya manusia termasuk makhluk hidup dan memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Materi kita mengenai siklus hidup makhluk hidup. Nah, nantinya anak ibu bisa mengidentifikasi dan menentukan bagaimana siklus hidup makhluk hidup. Kita ambil yang pertama adalah hewan. Ya, kita tahu siklus hidup hewan ayam, bebek kuku, bebek sekali ayam. Nah, yang kedua nanti kamu
metamorfosis atau bukan. Nah, nanti anak ibu juga bisa menyusun bagaimana tahapan-tahapan siklus hidup dari hewan. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, pertama kita lihat dulu. Anak ibu pernah melihat makhluk hidup yang dinamakan dengan kupu-kupu? Bagaimana bentuknya? Punya sayap. Ada sayap, bisa terbang, ada antena di kepalanya. Ya, bentuknya bagaimana? Dia berwarna-warni, bagus sekali, indah. Nah, kupu-kupu itu apakah termasuk makhluk hidup? Iya. Kita? Iya. Iya. Siapa lagi yang termasuk makhluk hidup? Cacing. Hewan. Iya, bagus. Ada siapa? Hewan, tumbuhan, dan manusia termasuk makhluk Hidup. Nah, sebelum kita sebesar ini, kita melewati tahap apa terlebih dahulu? Dari bayi dulu. Iya, Bu. Dari bayi, dari bayi, kemudian beranjak ke TK. TK, SD, langsung ke SMP. ya, balita, kemudian anak-anak, remaja, baru dewasa. Nah, siklus itu disebut dengan siklus hidup. Ya, coba kita lihat mana ya. Nah, coba kamu perhatikan terlebih dahulu video yang Bunda tampilkan di Hai teman-teman, kalian masih pernah melihat hewan seperti kucing, ayam, atau kupu-kupu kan? Tapi pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana hewan-hewan itu tumbuh? Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup hewan. Kalian pasti sebelum hewan-hewan tadi kan? Tapi kita nggak sih kalau penasaran bagaimana cara mereka tumbuh dan dewasa? Nah, itu semua akan kita bahas pada materi ini. Sehingga setelah menonton video ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan diri sendiri dari hewan hidup hewan. Yang kedua, kamu juga diharapkan mampu untuk bisa membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna yang tanpa metamorfosis. Dan yang terakhir, kamu diharapkan bisa menjadi empat yang besar ya. Pertama, kita akan bahas dulu pengertian hewan hidup hewan, lalu jenis-jenis hewan hidup hewan. Setelah itu, kita pelajari lebih dalam tentang metamorfosis pada hewan. Dan terakhir, kita lihat satu contoh hewan berdasarkan jenis seluruh hidupnya. Jadi kita mulai dari bagian pertama. Apa itu daur hidup hewan? Apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah jenis perubahan yang dialami oleh hewan seperti kucing atau menetas sampai tumbuh menjadi dewasa bisa berkembang biak. Jadi, seperti manusia yang tumbuh dari bayi, anak-anak hingga dewasa, hewan juga punya tahap hidupnya sendiri. Nah, tahap daur hidup hewan atau disebut juga dengan siklus hidup hewan. Nah, apa itu daur hidup hewan atau siklus hidupnya? Proses perubahan, tahap perubahan dari dia lahir sampai menjadi dewasa. Apakah kita mulai dari lahir nanti sampai ke dewasa berubah bentuknya? Nah, apakah sama dari bayi sampai dewasa bentuk kita? Kita perhatikan kembali. Orang ini bisa berbeda dari kamu jenis hewannya loh. Contohnya itu seperti kucing. Nah, ini Setelah kucing. lahir, anak kucing itu kecil dan dia bisa melihat. Dan dia Nah, bagaimana daur hidup kucing? Kita lihat. Hanya ukuran saja yang penting dengan sekarang kita lihat. Nah, kupu-kupu. Mulai dari apa ini? Telur. Kemudian telurnya menjadi setelah itu Dengan demikian, jenis ini daur hidup hewan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh selama hidupnya.
Dan yang kedua, hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yang artinya dari kecil sampai besar itu tetap hidup. Tadi sudah ditampilkan dua hewan. Ada hewan apa saja? Kucing. Dia memiliki siklus hidup. Memiliki daur hidup. Siapa yang masih ingat apa itu siklus hidup? Iya, proses pertumbuhan atau tahap pertumbuhan mulai dari lahir sampai dewasa. Kamu punya kucing peliharaan di rumah? Ya, Bu. Coba yang punya. Bagaimana siklus hidup kucing itu? Apakah langsung besar saja? Enggak. Sama sekali. Coba. Oke, dilahirkan oleh ibunya jadi bayi kucing. Ya, setelah itu menjadi anak kucing. Setelah menjadi anak kucing, baru menjadi kucing dewasa. Apakah bentuknya berubah? Apakah bentuk perubahan kucing ini berubah ya? Dari bayi sampai dewasa berubahkah bentuknya? Tidak. Apanya yang berubah? Ukurannya, ukuran tubuhnya yang awalnya kecil, makin lama makin besar. Nah, mukanya berubah. Hari ini mukanya putih, besok menjadi coklat. Iya seperti itu. Tapi postur tubuhnya yang makin lama makin bertambah atau besar. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kita lihat dulu apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah proses ketika tubuh hewan berubah secara tahap dan pada tahap lainnya tahap pertumbuhan. Hewan yang mengalami metamorfosis itu bukan total. Misalnya, Ini dia. Hewan yang mengalami metamorfosis. Jadi kita harus tahu dulu apa itu metamorfosis. Perubahan bentuk yang dialami oleh hewan atau makhluk hidup dalam proses siklus hidup. Kalau siklus hidup tadi tahap perubahannya dari lahir sampai dewasa. Kalau metamorfosis perubahan bentuknya selama proses siklus hidup. Ya. Jangan sebalik. Sifat. Nah, itu dia yang dikatakan metamorfosis. Perubahan bentuk tubuh hewan yang terjadi selama pertumbuhan atau siklus hidup. Kita lihat lagi. Apa saja contoh hewan yang mengalami metamorfosis? dari tulang menjadi bentuk bulunya di setiap tahap itu berbeda-beda banget. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi dua jenis. Pertama, metamorfosis sempurna. Ini artinya berubah bentuk tubuh sangat drastis dan melewati 4 tahap. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pada jenis ini, perubahan tubuhnya tidak terlalu jauh berbeda dan hanya melewati 3 tahap saja ya. Cita. Stop dulu. Ini metamorfosis sudah paham ya. Pertama siklus hidup. Yang kedua metamorfosis. Kita harus tahu bedanya. Mana yang disebut dengan siklus hidup, mana yang disebut dengan metamorfosis. Nah, siklus hidup tahap perubahan dari lahir sampai dewasa. Kalau metamorfosis perubahan bentuk tubuh hewan selama dia mengalami siklus hidup. Nah, metamorfosis ini ada di dalam siklus hidup hewan. Oke. Nah,
metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang sekarang kita hanya membahas mana hewan yang mengalami metamorfosis, mana hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Oke, jadi ini kita tinggalkan dulu. Nah, lihat lagi. Kenapa dia sudah banyak lagi? Berbeda dengan metamorfosis, ada juga hewan yang tidak mengalami Nah, perhatikan. Yang tadi hewan yang mengalami metamorfosis, perubahan bentuk. Nah, kalau ini hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bagaimana hewan ini? Memiliki bentuk tubuh yang mirip dari lahir sampai dewasa. Perubahannya hanya sedikit. Ya, hanya berbeda ukuran. Itu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kalau metamorfosis, hewan yang mengalami perubahan bentuk berbeda dari lahir sampai dia dewasa, bentuknya berbeda-beda. Nah, dulu seperti bulat, seperti kuda. Dari awal dia dilahirkan, dia berbentuk telur. Yang awalnya telur, kemudian dia berubah menjadi telur-telur, ulat-ulat, kepompong. Nah, seperti itu tahapannya. Dari telur, ya, kemudian dia menjadi ulat. Berubah bentuknya, iya, dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong atau pipa. Baru dia menjadi, nah, berubahlah bentuknya. Iya. Berarti hewan ini termasuk metamorfosis atau tidak? Ya, iya, mengalami metamorfosis karena bentuknya berubah. Kalau yang tidak berubah, berarti dia tidak mengalami metamorfosis. Apa contohnya tadi? Kucing, ayam. Lagi? Belalang. Nah, kira-kira belalang itu mengalami metamorfosis atau tidak? Mengalami metamorfosis. Apalagi yang tidak mengalami metamorfosis? Kecoa? Nah, kecoa termasuk metamorfosis atau tidak? Iya, mengalami metamorfosis. Yang tidak mengalami, yang tidak berubah bentuknya. Selain kucing, apalagi? Bukan. Monyet. Baru apa? Ayam. Sapi. Kambing. Sapi, ya. Sapi ketika dia dilahirkan itu apa dia? Sapi juga, tapi ukurannya kecil. Nah, makin lama makin gede. Nah, itu dia bedanya hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kita lihat kembali. Ciri-ciri hewan Nah, ini dia. Ciri-ciri hewan yang tidak mengalami metamorfosis. ternyata sudah menyerupai hewan belaka. Makanya hanya berupa ukuran fungsi dan bentuk tubuh. Misalnya, mulai dari berjalan,
Perihal atau telur. Sekarang kita mulai membahas metamorfosis secara lebih rinci. Kita mulai dari metamorfosis sempurna. Ini adalah jenis dari dulu dan kelanjutan dan berbeda. Stopkan dulu. Oke, setelah kita lihat video tadi mengenai siklus hidup, kemudian hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna bagaimana? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dari video yang kita tonton tadi, apa saja yang kita ambil pelajaran di sana? Tentang apa saja? Tentang tahapan makhluk hidup yang disebut dengan metamorfosis. Iya. Nah, hati-hati. Tahap perubahan dari awal lahir sampai ke dewasa itu metamorfosis atau siklus hidup? Siklus hidup yang dari lahir sampai dewasa. Semuanya mengalami. Apakah semua makhluk hidup mengalami siklus hidup? Coba ulangi pertanyaannya. Apakah makhluk hidup mengalami siklus hidup? Iya, harus yakin kita iya. Semua makhluk hidup pasti melewati siklus hidup. Tidak bisa langsung besar saja. Lahir langsung setinggi ini. Ya, tapi mengalami siklus hidup. Nah, seperti manusia, tumbuhan juga begitu. Hewan juga seperti itu. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti melewati yang dinamakan dengan siklus hidup. Nah, ini dia tahapan perubahan makhluk hidup mulai dari lahir sampai dewasa. Nah, ini dia. Kita lihat ini gambar apa ini? Kelinci. Kelinci mengalami siklus hidup dia karena dia termasuk itu mulai dari bayi, ya, anak-anak, dewasa. Nah, mengalami metamorfosis ya. Mengalami metamorfosis kah kelinci? Tidak bagus. Karena apa? Kenapa dia tidak mengalami metamorfosis? Bagus, Rasya. Karena dia tidak mengalami perubahan bentuk yang drastis. Tidak terlalu banyak dong. Bentuknya hampir sama. Apanya yang berubah? Dari kecil ini kemudian sedang ya, berarti dia tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang kedua lagi ada ayam. Ayam ini bagaimana pula tahap siklus hidupnya? Dari telur, kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam. Sejarah jadian ayam. Ayam remaja. Setelah itu baru ayam dewasa. Nah, mengalami metamorfosis kah ayam? Tidak. Karena bentuknya tidak berubah drastis. Sambungnya anak ayam sama punya karung. Berbeda bentuknya telur. Tapi setiap tahapannya itu tidak banyak mengalami yang mengalami metamorfosis yang memang benar-benar berubah bentuknya. Ya,
ini dia. Apa yang membedakan ayam dengan kelinci? Ayam bertelur, kelinci berayam. Bagus, Azam. Ayam bertelur, Bu. Hanya dia diawali dengan telur. Telurnya itu kita makan. Ya. Setelah itu kelinci melahirkan, Bu. Makanya dia mulai dari bawah. Adakah hewan yang bertelur lagi selain ayam? Ikan. Kan, mulai. Dulu. Ya, benar banyak. Tapi ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Ada ya selek. Nah, itu dia. Hati-hati ya, yang kalau ikan. Nah, ini dia. Metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk hewan yang terjadi selama proses hidup. Yang namanya siklus tadi dari lahir dia tumbuh menjadi dewasa. Dalam prosesnya itu ada metamorfosis yang mengalami perubahan drastis. Berarti dia mengalami metamorfosis yang tidak mengalami perubahan. Berarti tidak mengalami metamorfosis. Itu bedanya. Kalau berubah-ubah bentuknya berarti metamorfosis sedikit. Kalau perubahannya tidak banyak perubahannya, hampir sama, bentuk ukurannya saja yang berubah. Berarti tidak mengalami metamorfosis. Coba lihat. Nah, ini dia metamorfosis kupu-kupu dari telur ya, kemudian menjadi ulat. Sama tak bentuk telur dengan ulat? Tidak. Setelah itu dia menjadi sama ulat dengan kepompong bentuknya. Tidak juga. Dari kepompong jadi dia kupu-kupu. Nah, ini termasuk metamorfosis. Mengalami metamorfosis karena perubahannya drastis berbeda-beda setiap tahapan. Nah, kali ini mengalami metamorfosis ini? Iya. Terus, kenapa? Dari telur tuh dia menjadi nimfa. Setelah itu menjadi belalang dewasa. Sama bentuknya? Tidak. Yang ini banyak kakinya nih. Belum ada tumbuh sayap. Kalau dewasa sudah ada sayap. Nah, berarti ini mengalami metamorfosis. Ganti kulit. Bu, Apa? Ganti kulit? Bu. Sama seperti manusia. Nah, ini yang ibu perhatikan, yang ibu tampilkan ini. Ini yang ditanyakan tadi tadi. Bu, dari telur ke anak ayam yang menetas. Kemudian menjadi ayam remaja, baru ayam dewasa. Jadi baru. Berarti dia tidak mengalami metamorfosis. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah pas rasanya? Bilang pas? Benar? Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Belum konsentrasi. Kalau tepuk satu baru yes. Kalau satu ada tepuk. Oke, kita ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
3, 4, 5. Silakan bergabung. Susun mejanya menjadi kelompok ya. Anda pakai meja yang mengenai papa. 5 orang ya. 5. Gaji satu-satu. Mana? Nih bergabung. Sini. Ya. Ini bergabung di sini. Ya, ganti. Jangan ke kelompoknya nanti gerak. Coba duduknya ke kelompok. Harusnya bergabung dengan Rafa dan Hafiz. Rapatkan mejanya nih, jadi kamu bisa bergabung. Tunggu dulu. Coba susun dulu kelompoknya. Ini berapa orang tadi?
Oke, coba perhatikan dulu. Halo. Oke, coba perhatikan. Kamu sudah Ibu berikan LKPD per kelompok masing-masing sudah dapat ya. Nah, di situ ada tahapan kupu-kupu, kemudian tahapan ayam. Nah, apa tugas kita pertama? Nah, lihat yang pertama. Urutkan gambar per tahapan. Mana tahapan pertamanya? Kamu gunting. Kamu tempelkan di dalam buku catatan. Bisa masalah. Tunggu ya. Dan setelah itu, contoh kupu-kupu mana tahapan pertamanya nak? Telur. Kamu gunting, tempel. Jadi di bawah gambar yang pertama ini kamu buat telur keterangannya. Yang kedua apa lagi? Nah, yang kedua misalnya kupu-kupu. Contoh, gunting lagi, tempel, bikin keterangan di bawah. Oke, paham? Paham cara pengerjaannya? Oke, bagikan guntingnya aja. Iya, lem ya, kan ada di dalam mapnya, gitu ya. Siapa yang belum ada? Punya Nazifar, bentar ya. Ini punya Nazifar. Oke, silakan bekerja. Hati-hati dengan tempel di sini. Ini nanti tempelkan juga baru. Hati-hati mengguntingnya.
Asal jangan dicampur antara ayam dan kuku semua. Itu ya salah. Hewannya yang ayam bukan Bu, lagu Indonesia Malaysia, Bu. Indonesia. Sampai sama Kan sudah ada tuh. Kotak-kotaknya udah dicuci. Buat keterangannya. Keterangan di bawahnya kan sudah ditempel gambarnya. Nanti sampahnya masing-masing dikumpul ya, bekas guntingannya tuh. Jadi kasih lemnya jangan terlalu banyak. Setelah telur yang boleh. Judulnya jangan lupa ditulis. Soalnya nanti ditempel di dalam buku.
Hati-hati jangan sampai terbaik nempelnya. Taunya ayam ada kok dari Pak Niko makan kan? Bayangin. Kalau ayamnya baik karena ayam bumbu. Maaf. Nah, itu dong. Siklus hidup hewan. Mulai dari telur. Ayam duluan, Bu, nggak apa-apa.
Kenapa salahnya? Dapat Pak? Oke. Ayah dulu yang pertama buka apa? Apa sih? Ini punya siapa nih? Ada anak? Ada. Kalau namanya yang nanti Itu punya siapa? Jadi jangan tertukar. Kemenangan di antara dua nih yang tidak mengalami metamorfosis. Makanya soalnya ya tempelkan aja. Tempelkan aja nah. Bagaimana kita bisa tahu kenapa itu bagaimana Buat keterangannya masing-masing tahapannya buat keterangannya. Ya. Yang pertanyaan udah dijawab. Suaranya mana kelompok kucing? Oke, ini dari kelompok kucing. Silakan. Dengar suara temannya.
Nah, maka penonton dan yang lainnya tolong suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus hidup hewan ayam mulai dari telur lalu telur menetas menjadi anak ayam lalu menjadi ayam dewasa. Siklus hidup kupu-kupu dari telur menjadi ulat atau larva, lalu menjadi pupa atau kepompong, menjadi kupu-kupu dewasa. Lanjut. Pertanyaan nomor 1. Apakah siklus hidup kedua hewan itu sama? Tidak. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam. Mengapa hewan itu tidak mengalami metamorfosis? Karena bentuknya sama dari lahir hingga dewasa. Pertanyaan yang ketiga. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu. Mengapa hewan itu mengalami metamorfosis? Karena ada perubahan bentuk dari kecil hingga dewasa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba dipahami tadi. Kelinci, silakan. Perwakilan kelompok kelinci. Nah, sekarang kalau tahu ini jadi suaranya harus keras biar temannya. Coba perhatikan ya dari kelompok kelinci. Yang pertama ada telur, dan yang kedua ada telur menetas, dan yang ketiga ada anak ayam, dan keempat ada ayam dewasa. Apakah siklus ketiga hewan itu sama? Tidak. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam. Mengapa hewan itu tidak mengalami metamorfosis? Karena bentuknya yang tidak berubah. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu. Mengapa hewan itu mengalami metamorfosis? Bentuknya yang berubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disangka? Oke semua ternyata ya. Oke, silakan. Lanjut. Kelompok paling membahayakan. Kelompok singa.
bagus. Kelompok yang soal nomor 3. Hewan yang dimarahi adalah burung. Kenapa hewan itu dimarahi? Karena berisiko berbeda. Oke, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompoknya Sina? Ada yang mau ditambahkan? Sudah oke? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sina. Silakan kelompok Harimau. Kamu diam. Oke, kita harus menghargai teman yang berada di depan. Kaki, coba perhatikan kelompok harimau. Kita cek satu. Kelompok harimau. Kelompok singa. Kelompok kucing. Bunyi kucing tapi nah. Kelompok kelinci. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Coba perhatikan. Apakah inklusi secara sama? Tidak, karena ayam hanya terlihat perbedaan pada kejelaskan perbedaan dari bayi hingga dewasa. D. Hewan tidak mengalami metamorfosis adalah ayam. Kenapa hewan tidak mengalami metamorfosis? Ayam tidak mengalami metamorfosis karena tidak terlalu berubah. Hewan yang mengalami metamorfosis kenapa hewan itu mengalami metamorfosis? Karena masih belum lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana dengan hasil dari kelompok harimau? Ada yang berbeda? Yakin? Sudah pas? Tadi ada yang berbeda ya Umra. Apanya yang berbeda Umra? Nah, ketika kelompok harimau dari telur menjadi anak ayam. Oh, telur menetasnya tak ada. Nah, ini nih. Ketika telur menetas, bebek pasti. Maka yang keluar adalah anak ayam. Nah, jadi bisa dibuat telur menetas, bisa anak ayam. Karena ketika telur menetas yang akan keluar adalah anak ayam. Jadi sama. Nah, itu perbedaannya. Bagus, Samora. Oh, dadu telur menetasnya dulu. Nah, diganti dengan kelompok harimau menjadi anak ayam. Anak ayam itu muncul ketika telur sudah menetas. Nah, oke. Nah, baik. Selesai pekerjaan kita hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak, kita simpulkan dulu. Pelajaran ini oke, silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing, masih di dalam kelompok. Silakan Anda. Oke, kelompok mana yang
ini dia. Jadi